Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang reciprocal teaching style atau gaya mengajar resiprokal. Pengertian gaya mengajar resiprokal menurut Moston adalah gaya mengajar yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perubahan pengambilan keputusan, balikan informatif, feedback dari guru kepada siswa. Gaya mengajar ini merupakan strategi belajar melalui kegiatan mengajar teman, jadi teman mengajari temannya yang lain. Ciri khas gaya resiprokal yakni dengan adanya interaksi sosial, timbal balik, menerima dan memberikan balikan informatif secara langsung yang dilakukan siswa secara berpasangan berdasarkan panduan dari guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar resiprokal adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan mengoptimalkan adanya interaksi dan kemampuan umpan balik oleh siswa secara berpasangan atau kelompok kecil yang dilaksanakan di dalam kontrol guru yang membagi peran dan tanggung jawab kepada siswa sebagai pelaku dan pengamat. Feedback Muska Moston 1994. Moston mengemukakan umpan balik secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan memberitahu seseorang tentang bagaimana ia melakukan kerja. 2. Slameto 1988. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemampuannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. 3. Umpan balik bukanlah suatu penilaian atau evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Umpan balik digunakan untuk mencari informasi mengenai sampai sejauh mana siswa mengerti suatu materi yang telah dibahas. Secara tidak langsung, siswa dapat mengoreksi diri sampai sejauh mana mereka mengerti materi tersebut. Implementasi Moston, Lee, dan Keam. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal dengan sengaja disusun terstruktur untuk menerapkan timbal balik pengajaran. Guru bertugas dalam merencanakan pelajaran, menyusun tugas pembelajaran, dan indikator kinerja. Dibantu dengan adanya kartu tugas, kemudian memasangkan siswa dengan definisi peran yang jelas dan bergantian sebagai pelaku dan pengamat. Pelaku mempraktekkan tugas belajar umpan balik dari pengamat. Guru menyerahkan umpan balik kepada pengamat untuk membantu pembelajaran pelaku. List dan Humaid 2020. Gaya mengajar resiprokal memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat keputusan yang lebih luas dan siswa memiliki kewajiban untuk memulai hasil belajar secara terbatas, yakni nilai formatif atau korektif oleh seorang siswa terhadap siswa atau oleh sekelompok siswa terhadap hasil belajar seorang siswa. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang desain dari model pembelajaran resiprokal. Yang pertama ada pre-impact, itu dari guru, lalu yang selanjutnya dari impact atau siswa pelaku, lalu yang ketiga ada post-impact dari siswa pengamat. Nah, untuk desain ini ada tahapannya atau ada gambaran dari suatu metode pengajaran dan bagaimana melakukannya. Nah, untuk dari tahap impact ini adalah sebagai tambahan dalam keputusan yang dibuat guru dalam gaya mengajar latihan. Guru dalam mengajar resiprokal ini mempersiapkan dan membuat lembar kriteria atau lembar kartu kriteria yang digunakan oleh pengamat. Lalu selanjutnya ada tahap impact atau tugas utama dari guru di sini adalah membentuk adegan untuk peran baru dan hubungan baru dan memberitahukan kepada siswa bahwa tujuan gaya mengajar resiprokal ini adalah bekerja sama dengan rekan dan untuk belajar memberikan umpan balik pada rekan tersebut. Nah, untuk siswa pengamat menjelaskan bahwa aturan untuk pelaku adalah untuk menampilkan latihan dan membuat 9 keputusan yang sama dengan gaya mengajar latihan. Untuk aturan pengamat ini memberikan umpan balik kepada pelaku berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh guru.
Umpan balik ini berlangsung selama penampilan dan atau setelah penyelesaian latihan. Jadi pelaku membuat keputusan dalam tahap impact, pengamat membuat keputusan dalam tahap post impact. Nah, untuk tahap post impact ini bagi pengamat bisa memenuhi aturan dalam tahap post impact. Dia juga harus bisa menerima kriteria yang diberikan oleh guru untuk mengoreksi mengenai penampilannya. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran resiprokal. Menurut Moston Muka dan Sarah Ashworth pada tahun 2008, yang pertama untuk mendalami materi secara spesifik dengan melakukan praktik secara berulang-ulang dengan menetapkan siswa sebagai pengamat. Yang kedua, untuk belajar menggunakan kriteria materi pembelajaran dengan membandingkan, membedakan, dan menilai kinerja gerak. Yang ketiga, untuk menggambarkan secara langkah, urutan, atau detail yang terlibat dalam tugas yang diberikan. Yang keempat, untuk berlatih mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan segera setelah mempraktikkan tugas tanpa adanya guru. Yang kelima, untuk memperluas keterampilan sosialisasi dan interaksi. Yang keenam, untuk melatih keterampilan komunikasi atau perilaku verbal dan meningkatkan hubungan timbal balik. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk belajar memberi dan menerima umpan balik dari teman sebaya. Yang kedelapan, untuk mengembangkan kaitan sosial yang melampaui tugas. Yang kesembilan, untuk mengembangkan kesabaran, toleransi, dan penerimaan berbeda kinerja orang lain. Yang ke-10, untuk percaya, berinteraksi, atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang ke-11, untuk mengembangkan empati untuk mempelajari tata krama sosial. Yang terakhir, untuk mengalami imbalan atau perasaan dari melihat seseorang rekan berhasil. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat menurut Rahmat et al. Pada tahun 2018 yaitu manfaat yang dapat diperoleh selama pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal, yakni dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sedangkan menurut Syampurma pada tahun 2020, gaya mengajar ini juga mampu memperkuat kemampuan pemahaman dengan melihat, mendengarkan, dan mengoreksi kesalahpahaman yang mungkin tidak jelas maupun sebaliknya. Yang terakhir ada implikasi. Implikasi yang pertama yaitu guru menerima proses sosialisasi antara pengamat dan pelaku sebagai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Yang kedua, guru menyadari pentingnya mengajar peserta didik untuk memberi umpan balik yang akurat dan objektif satu sama lain. Yang ketiga, guru mampu mengalihkan kekuatan memberi umpan balik kepada peserta didik selama pembelajaran. Yang keempat, guru mempelajari perilaku baru yang mengharuskan menahan diri untuk tidak langsung komunikasi dengan pelaku tugas. Yang kelima, guru bersedia untuk memperluas perilakunya melampaui perilaku gaya. Yang keenam, komando dan gaya latihan dan membutuhkan waktu yang dibutuhkan siswa untuk pelajari peran baru ini dalam membuat keputusan tambahan. Yang ketujuh, guru mempercayai siswa untuk membuat keputusan tambahan yang digeser ke mereka. Guru menerima kenyataan baru di mana dia bukan satu-satunya sumber informasi, penilaian, dan umpan balik. Yang kedelapan, para pelajar dapat terlibat dalam peran timbal balik dan membuat keputusan tambahan. Yang kesembilan, peserta didik dapat mengembangkan peran aktifnya dalam proses pembelajaran. Yang ke-10, pelajar dapat melihat dan menerima guru dalam peran selain itu intrinsik dengan gaya komando dan latihan. Yang terakhir atau yang ke-11, peserta didik dapat menghabiskan waktu belajar dengan menggunakan lembar kriteria dalam menghubungkan timbal balik tanpa kehadiran guru yang konstan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas ritmik, lebih tepatnya senam ritmik. Sebelum kita melakukan kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan mengabsen dulu. Bil Akbar, hadir Pak. Alif Yansa, hadir Pak. Adrika, Hadir. Adil, hadir. Nah, baik, hadir semua ya. Selanjutnya kita melakukan pemanasan statis pada Abdul Akbar untuk memimpin temannya. Biasanya pemanas aja. Yo, mulai dari kepala yo. Tuh, itu sekarang kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, udah Pak? Pak. Baik, Abai masuk ke bertanya. Makasih Pak. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajarannya. Kita akan belajar tentang marching. Di sini ada yang tahu marching? Siapa? Oh, Jalan yang tepat, Pak. Ya. Marching itu jalan tepat seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar tentang bicep curl atau gerakannya seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan langkah kaki, double step. Double step itu dibuka kaki selebar bahu, akan tetapi kita melakukannya 2 kali seperti ini. Nah, baik, kita akan bagi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 Abdul Akbar dengan Adika, lalu kelompok 2 Alif Yansa dengan Adil. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan gerakan tersebut. Tadi itu gerakan masing kita cuma langkahin kaki, angkat kakinya setinggi rata-rata air lah. Terus segini, tangannya juga diayun, jangan lupa. Nah, ini gitu. Iya, mantap. Terus oh iya, gue lupa tuh gimana sih? Yang bicep curl tuh Tangannya gini. oh gini, Ya. coba lagi. Terus nanti Oh, udah. apalagi sih tadi? Gampang kan? Apa sih? Satu lagi ya? Satu lagi. Oh, Step. step, double step yang 2 kali ya? 2 kali gini. 2. Tangannya gini. Dia tangannya sampai 1, 2, 1. Udah. Ada gerakan marching gimana sih? Tadi gerakan marching itu dimulai dari kaki kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi apa lagi? Nah, tadi gerakan single step. Iya. Jadi gerakan langkahnya ke samping 1 kali. 1, 2, 1, 2. Itu. Iya. Nah, kalau gerakan double step itu kayak gimana ya? Kalau double step kan tadi kalau single kan 1, kalau double tinggal 2 aja. 1, 2, 1, 2. Oh, kayak gitu. Tadi yang terakhir apa? Bicep ya? Iya. Gimana tuh? Gerakan bicep itu tangannya membengkuk. Iya. 1, 2, 2. Terus
kan tadi saya udah kasih waktu untuk kalian berdiskusi bagaimana tiga gerakan tadi. Nah, sekarang saya mau lihat gerakan kalian satu kelompok. Mulai dari kelompok pertama, kelompok Afrika. Coba. Yang menilai itu yang menilai dan mengevaluasi itu kelompok Alif ya, sama Nadir. Coba. Silakan. Ntar lu berdua lu ngeliat aja gitu. Ngeliatin gerakan sini yang salah apanya gitu. Ntar lu bilang gak ada sih, gak ada yang salah. Bilang aja, itu kakinya kalau menurut satu, Bapak di sini kita akan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Bapak. Yang pertama itu gerakan masing. 1, 2, 3. Kompak. Maaf. 1, 2, kakinya. Kan lu. 1, 2, 3. Ya. Ya. 1, 2, 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis ini di circle 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis ini double step 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
Siap, Bang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan. Silakan kelompok kali untuk mengevaluasi apa saja tadi gerakan yang kurang dari kelompok Adika ini. Ya, kalau dari kelompok kami yang saya lihat, yang kita lihat, sepertinya gerakan marchingnya kakinya kurang naik ya Pak, lagi kurang semangat gitu, lebih semangat lagi dan saya udah bagus. Siap, bagus. Kalau menurut Nadil gimana nih Nadil? Ya, benar sama seperti saudara teman saya ini, teman saya gerakannya udah cukup bagus, cuman mungkin dikompakkan saja. Itu saja yang dari saya. Sekarang gantian kelompok 2, kelompok Alif dan Nadil. Sama aja nih, sama ini biar sama semangat. Biar ada evaluasinya. Ya. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan apa yang kami diskusikan tadi. Yang pertama ada gerakan marching, terus ada twist circle sama double step. Yang pertama marching. Dari kanan ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok Adika yang mengevaluasi kelompok Alif dan Nadil. Jadi kalau menurut saya gerakan Alif yang di awal tuh kaki kanan sama tangan kanan tuh yang gerak tuh. Nah itu yang mungkin evaluasinya di situ. Terus kemudian yang Nadil tuh bukanya ke samping bukan ke belakang. Nah itu mungkin. Dari apa ini? Jadi menurut saya ini kurang lebih sama. Pas gerakan marchingnya kakinya kurang naik dan pada saat double step kakinya kurang lebar bahu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas evaluasinya. Sekarang baris sesuai kelompoknya masing-masing. Siap, baca Pak. Sekarang saya akan mengevaluasi kesalahan teknik dari kalian, terutama dari Adika dan Abai kurang kompak dan gerakan kaki marching kurang
balik sama seperti marching, gerakan tangannya masih melebar atau belum sesuai dengan irama. Dan gerakan bicep curlnya masih kurang mengangkat bahu ini. Baik, mungkin pertemuan kali ini hanya 3 materi itu. Dan sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran